Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Aji Maniseno dari kelas K261 ANS dengan matkul simulasi bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Pengertian bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah suatu alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan memvisualisasikan model bisnis suatu perusahaan atau proyek. Alat ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Jesus Pignell dan pertama kali diperkenalkan dalam buku mereka yang berjudul Business Model Generator. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok utama, masing-masing mempresentasikan elemen-elemen kunci yang harus dipertimbangkan dalam merancang suatu model bisnis. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap blok tersebut. 1. Segmentasi pasar, customer segment. Menentukan kelompok-kelompok pelanggan yang akan dilayani oleh perusahaan. Siapa saja target pasar utama dari produk atau layanan yang ditawarkan. 2. Proposisi nilai, value proposition. Menjelaskan nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Apa yang membuat produk atau layanan perusahaan unik dan mengapa pelanggan harus memilihnya. 3. Saluran distribusi, channel. Menentukan cara perusahaan akan menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Apakah melalui penjualan langsung, mengecer, atau platform online. 4. Hubungan dengan pelanggan, customer relationship. Mendeskripsikan jenis hubungan yang akan dibangun perusahaan dengan pelanggan. Apakah fokus pada layanan pelanggan, interaksi pribadi, atau otomatisasi. 5. Pendapat, revenue stream. Menjelaskan bagaimana perusahaan akan menghasilkan pendapat. Apakah melalui penjualan langsung, berlangganan, atau model bisnis lainnya. Nah, sumber daya kunci, key resource. Merinci sumber daya yang kritis yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Ini bisa meliputi sumber daya fisik manusia, finansial, dan intelektual. 7. Aktivitas kunci, key activity. Menjelaskan kegiatan pokok yang perusahaan harus lakukan untuk menjalankan bisnisnya dengan sukses. 8. Mitra kunci, key partnership. Merinci mitra atau pihak ketiga yang perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Mitra ini dapat mencakup pemasok, mitra strategis, atau aliansi lainnya. 9. Struktur biaya, cost structure. Merinci sebuah biaya yang berkaitan dengan menjalankan bisnis. Ini mencakup biaya produksi, distribusi, pemasaran, dan lainnya. Bisnis model kanvas membantu tim manajemen dan wirausaha untuk memiliki pandangan penyeluruhan tentang model bisnis mereka, memfasilitasi diskusi, dan membantu identifikasi peluang atau masalah dalam model bisnis yang ada. Alat ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis bisnis, mulai dari startup hingga perusahaan besar. Selanjutnya, manfaat model bisnis kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC memiliki sejumlah manfaat yang membuat menjadi alat yang populer digunakan oleh perusahaan, wirausahawan, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pengguna bisnis model kanvas. Pertama, visualisasi keseluruhan bisnis. BMC membantu dalam menggambarkan keseluruhan model bisnis dalam suatu gambar. Dengan menempatkan semua elemen kunci dalam satu kanvas, tim manajemen dapat melihat dan memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut secara menyeluruh. 2. Pemahaman yang mendalam. Bisnis model kanvas membantu para pemangku kepentingan untuk memahami elemen-elemen kritis dalam model bisnis mereka. Hal ini kemungkinan fokus pada aspek-aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 3. Identifikasi peluang dan tantangan. Dengan merinci setiap elemen dari BMC, tim manajemen dapat mengidentifikasikan peluang baru dan mengatasi tantangan dalam model bisnis mereka. Ini memfasilitasi diskusi konstruksi untuk memperbaiki dan inovasi. 5. Kesepakatan tim. Bisnis model kanvas berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif.
Dengan menggambarkan model bisnis secara jelas, tim manajemen dapat mencapai kesepakatan bersama tentang arah perusahaan dan prioritas strategis. Kelima, inovasi dan eksperimen. BMC mendorong perusahaan untuk berinovasi dan melakukan eksperimen dengan model bisnis mereka melalui pengujian dan perubahan pada blok-blok kanvas. Perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau menciptakan nilai tambahan baru. Selanjutnya ada orientasi pelanggan. Dengan fokus pada segmen pasar dan posisi nilai, BMC membantu perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan dan kepentingan pelanggan. Hal ini kemungkinan perusahaan untuk membangun solusi yang lebih tepat sasaran. 6. Perencanaan strategi. Bisnis model kanvas membantu dalam perencanaan dan merencanakan strategi bisnis. Ini membantu perusahaan untuk memiliki visi yang jelas tentang cara menciptakan, mengirim, dan menangkap nilai. 7. Komitmen pemangku kepentingan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan utama dalam mengembangkan BMC, perusahaan dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap model bisnis yang diusulkan. Ini membantu dalam menciptakan dukungan yang konsisten. 7. Fleksibilitas dan skalabilitas. BMC adalah alat yang fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperbarui dan menyempurnakan model bisnis mereka seiring waktu. 6. Peningkatan komunikasi eksternal. Dengan penggunaan BMC, perusahaan dapat lebih efektif berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti investor, mitra bisnis potensial, dan pelanggan. Ini membantu dalam memberikan pemahaman yang jelas tentang cara perusahaan menciptakan nilai. Penggunaan bisnis model kanvas membantu perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya, studi kasus bisnis model kanvas. Mari kita lihat sebuah studi kasus sederhana mengenai bisnis model kanvas. Anggaplah kita memiliki perusahaan fiksi bernama The Gadget yang fokus dalam penjualan market teknologi canggih. Berikut adalah gambaran bisnis model kanvas untuk The Gadget. Segmentasi pasar, customer segment. Konsumen individu yang mencari perangkat terbaru. Kedua, bisnis kecil dan menyenangkan yang membantu solusi teknologi untuk kebutuhan operasional mereka. Lalu, profesional nilai, value proposition. Yang pertama, menawarkan produk terbaru dan inovatif. Kedua, kualitas tinggi dan performa unggul. Keempat, layanan purna jual yang efisien. Lalu ada saluran distribusi final, yaitu ada pertama ada toko daring atau e-commerce, dua toko fisik di pusat perbelanjaan terkenal, ketiga mitra distribusi untuk menyediakan produk ke bisnis. Lalu ada hubungan dengan pelanggan, customer relationship. Pertama adalah layanan pelanggan 24/7 melalui nelpon dan obrolan online. Kedua, program loyalitas untuk pelanggan yang sering berbelanja. Ketiga, umpan balik pelanggan yang teratur untuk perbaikan produk dan layanan. Lalu ada pendapat revenue stream, penjualan langsung perangkat teknologi, layanan purna jual, dan perbaikan lisensi perangkat lunak atau aplikasi bawaan. Selanjutnya ada sumber daya kunci, key resource. 1. Tim pengembangan produk. 2. Rantai pasokan yang efisien. 3. Pusat pelayanan pelanggan yang handal. Lalu ada aktivitas kunci, key activity. Pertama, riset dan pengembangan produk baru. Kedua, manufaktur perangkat. Ketiga, pemasaran dan promosi produk. Lalu ada mitra kunci, key partnership. Yang pertama ada pemasok komponen teknologi. Yang kedua, mitra distribusi dan pengiriman. Yang keempat, perusahaan perangkat lunak integrasi. Lalu ada struktur biaya, cost curve. Pertama ada biaya produksi perangkat, yang kedua biaya pemasangan dan promosi, ketiga gaji karyawan dan biaya operasional. Di sini ada contoh analisis. Pertama, inovasi produk. The Gadget harus terus melakukan riset dan pengembangan untuk tetap menjadi pimpinan pasar dengan menawarkan perangkat terbaru. Kedua, pemasaran efektif. Pemasaran online dan offline harus
elaborasi dengan baik untuk mencapai pelanggan individu dan bisnis. Ketiga, pelayanan pelanggan yang baik. Kualitas layanan pelanggan dan dukungan purna jual akan menjadi kunci keberhasilan, terutama dalam industri yang kompetitif. Dengan menggunakan bisnis model kanvas seperti ini, Brigadier dapat secara sistematis mengidentifikasi dan mengelola semua elemen kunci yang terlibat dalam menjalankan bisnis mereka. Ini memberikan pandangan yang holistik dan dapat membantu dalam mengambil keputusan strategi untuk pertumbuhan dan berkelanjutan perusahaan. Sini ada kesimpulan mengenai bisnis model kanvas. Dalam kesimpulan, dapat dikatakan bahwa model bisnis kanvas BMC adalah alat manajemen strategis yang sangat berharga untuk merancang, mengelola, dan berinovasi dalam model bisnis suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa poin kunci yang dapat diambil sebagai kesimpulan mengenai bisnis model kanvas. Pertama, pandangan keseluruhan bisnis. BMC memberikan pandangan keseluruhan tentang model bisnis suatu perusahaan dalam suatu gambar, memungkinkan pemahaman yang jelas dan komprehensif. Kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas. Alat ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis bisnis, mulai dari startup hingga perusahaan besar, serta memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Keempat, identifikasi peluang dan tantangan. BMC membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan mengatasi tantangan dalam model bisnis, memfasilitasi inovasi dan perbaikan berkelanjutan. 5. Alat komunikasi yang efektif. Bisnis model kanvas berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif di antara pemangku kepentingan perusahaan, memungkinkan semua pihak untuk memahami visi dan arah perusahaan. Yang kelima adalah orientasi pelanggan. Dengan fokus pada segmen pasar dan proposisi nilai, BMC membantu perusahaan untuk memahami lebih baik kebutuhan dan keinginan pelanggan, mendukung pengembangan solusi yang efektif. Lalu ada perencanaan dan pengambilan keputusan. BMC membantu dalam merancang dan merencanakan strategi bisnis, memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang informasional dan terarah. Lalu ada inovasi dan eksperimen. Alat ini mendorong perusahaan untuk berinovasi dan melakukan eksperimen dengan model bisnis mereka, mungkin adaptasi cepat terhadap perubahan pasar dan persaingan. Lalu ada kesepakatan tim dan dukungan pemangku kepentingan. Dengan melibatkan tim dan pemangku kepentingan utama dalam proses pembuatan BMC, perusahaan dapat meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap model bisnis yang diusulkan. Pada pemahaman biaya dan pendapat, bisnis model kanvas membantu perusahaan untuk memahami struktur biaya dan sumber pendapat dengan lebih rinci, memudahkan pengelolaan keuangan dan profitabilitas. Dengan menggunakan bisnis model kanvas secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan dan adaptabilitas mereka dalam menghadapi perubahan bisnis dan pasar. Ini bukan hanya alat perancangan strategis, tetapi juga menjadi dasar untuk kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Oke, itu saja penjelasan saya tentang bisnis model kanvas. Sebelumnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.